adalah seorang penyihir yang menyembah setan, dan Bathsheba Sherman berjanji untuk menghantui siapapun yang akan terus menempati tanah tempat rumahnya dulu berdiri. Sebelum gantung diri pada usia ke-32, dia telah bersumpah setia kepada iblis dari Bathsheba Sherman yang meneror keluarga Perron. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong, dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas sosok asli dari hantu yang menjadi musuh utama di film The Conjuring. Karena, believe it or not, Bathsheba Sherman, iblis menakutkan yang meneror keluarga Perron di dalam film The Conjuring, bukanlah sepenuhnya fiksi. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Masih ingat kalian ketika nonton film The Conjuring yang pertama? Ada tokoh perempuan iblis yang muncul di awal-awal film yang bernama Bathsheba Sherman. Yep, beberapa orang percaya bahwa dia adalah seorang penyihir yang menyembah setan dan terkait dengan Mary Easty, seorang wanita yang digantung di Salem Witch Trial. Yang lain kemudian percaya bahwa Sherman adalah pembunuh anak-anak di Connecticut pada abad ke-19. Adapun catatan sejarah yang sebenarnya mengonfirmasi bahwa sosok bernama lengkap Bathsheba Thayer ini lahir pada tahun 1812 dan kemudian dia menikah dengan seorang petani yang bernama Judson Sherman di Connecticut sebelum melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Herbert. Sementara itu, legenda pada saat itu mengklaim bahwa dia kemudian ketahuan mengorbankan putranya kepada setan sebelum kemudian mengutuk semua orang yang berani tinggal di tanahnya dan diduga memanjat pohon untuk gantung diri. Menurut penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren, Bathsheba Sherman berjanji untuk menghantui siapapun yang akan terus menempati tanah tempat rumahnya dulu berdiri. Pasangan itu dihubungi oleh keluarga Perron yang telah pindah ke properti itu pada tahun 1971. Secara keseluruhan, Bathsheba Thayer memiliki masa kecil yang relatif menyenangkan. Dia tumbuh menjadi perempuan yang cantik sebelum gantung diri pada usia ke-32 di tahun 1844. Suaminya menjalankan bisnis jual beli yang menguntungkan dari pertanian seluas 200 hektar di Harrisville, Rhode Island. Hal itu sebelum warga setempat pada akhirnya melihat Bathsheba sebagai sosok yang sangat mengancam. Bathsheba Sherman telah mengasuh anak tetangganya ketika anak laki-laki itu dikabarkan meninggal secara misterius. Dokter setempat menetapkan bahwa tengkorak anak itu rupanya telah ditusuk dengan jarum kecil yang berakibat fatal. Terlepas dari kenyataan bahwa Bathsheba Sherman adalah orang terakhir yang merawat anak laki-laki itu, kasus itu tidak pernah dibawa ke pengadilan, membuat ibu-ibu di daerah tersebut sangat marah. Menurut legenda, putra Bathsheba Sherman tidak pernah merayakan ulang tahun pertamanya karena ibunya menikamnya sampai mati seminggu setelah dia lahir. Suaminya yang bingung dikatakan telah memergokinya dalam kejahatannya itu dan menyaksikan bahwa dia telah bersumpah setia kepada iblis sebelum memanjat pohon tempat dia akan digantung pada tahun 1849. Di versi cerita lain,
mengklaim bahwa mereka memiliki 3 orang anak. Orang-orang yang mempercayai cerita ini meyakini bahwa tidak satu pun dari saudara kandung ini hidup lebih dari 7 tahun. Pada akhirnya, cerita Bathsheba Sherman sebagian besar tetap tanpa sumber, sementara catatan mengkonfirmasi suaminya Judson Sherman meninggal pada tahun 1881. Hampir 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1970, Roger Perron membeli rumah pertanian yang dulunya milik Judson Sherman. Dia dan seluruh keluarga kemudian diketahui pindah dan menempati rumah tersebut. Istrinya Caroline dan kelima putri mereka telah pindah ke rumah baru dengan baik, sampai suara-suara aneh mulai keluar dari kamar-kamar kosong dan barang-barang dilaporkan menghilang. Anak-anak mulai berbicara tentang roh yang mengunjungi mereka di malam hari. Salah satunya adalah roh anak laki-laki yang bernama Oliver Richardson yang berteman dengan April, salah satu anak keluarga Perron. Anak yang lain yang bernama Cindy yang juga melihat penampakan mengingatkan orang tua mereka terhadap April yang sedih karena roh-roh ini tidak bisa meninggalkan rumah untuk bermain. Mereka terjebak di dalam ruangan. Di suatu ketika, saat sang ibu, Caroline, tengah bersih-bersih, dia menemukan kotoran yang bertumpuk rapi di tengah kamar yang baru saja selesai dibersihkannya. Padahal tidak ada satu orang pun di rumah kala itu. Sementara itu, Andrea disiksa setiap malam oleh roh wanita jahat dengan leher bengkok yang dia yakini telah digantung. Andrea percaya bahwa roh itu ingin memiliki tubuh ibunya dan membunuh dia serta saudara-saudaranya, di mana roh yang dimaksud adalah Bathsheba Sherman. Andrea Perron berkata, siapapun rohnya, dia menganggap dirinya sebagai nyonya rumah dan dia membenci ibuku karena dia melihatnya sebagai saingan. Ketika Caroline Perron mendengar hal ini dari Andrea, dia menghubungi seorang sejarawan lokal yang memberitahu dia tentang Bathsheba Sherman. Dalam catatan itu, Bathsheba Sherman tercatat sangat suka menyiksa para buruh taninya dan membiarkan mereka kelaparan. Catatan lain menunjukkan bahwa peternakan Sherman telah berada di bawah nama keluarga yang sama selama beberapa waktu, dan banyak yang tinggal di sana meninggal secara aneh, termasuk tenggelam, gantung diri, dan dibunuh. Yakin Bathsheba Sherman menghantui mereka, keluarga Perron pun menghubungi Ed dan Lorraine Warren, ahli demonologi dan paranormal. Pasangan itu diketahui melakukan pemanggilan arwah pada tahun 1974, di mana Caroline Perron diduga kerasukan dan hampir mati. Menurut Andrea Perron, dia mengklaim bahwa ibunya kerasukan selama beberapa menit dan diterbangkan sebelum dibanting ke lantai. Ibunya untuk sementara tidak sadarkan diri sebelum kembali ke dirinya yang dulu. Pasca kejadian itu, Roger Perron kemudian mengusir Ed dan Lorraine Warren. Mereka hanya kembali sekali lagi untuk memastikan Caroline Perron selamat dari pemanggilan arwah. Keluarga Perron terpaksa tinggal di rumah itu sampai tahun 1980 karena alasan keuangan. Pada akhirnya, para skeptis terus meragukan akan asal-muasal dan keberadaan hantu dari Bathsheba Sherman yang meneror keluarga Perron. Terlepas dari film The Conjuring yang nampaknya cukup laris di pasaran, nampaknya kisah aslinya adalah sebuah misteri yang tidak akan pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Setidaknya bagi mereka yang tidak percaya akan ilmu paranormal. Selebihnya, sampai saat ini masih menjadi misteri. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Kisah-kisah horor memang selalu beredar di sekitar kita. Ada yang berdasarkan pada karya-karya fiksi, dan juga ada banyak yang berdasarkan kejadian kelam di masa lalu. Kisah-kisah horor di Indonesia juga tak kalah seramnya dengan yang ada di luar negeri. Kuntilanak, pocong, genderuwo, dan kuyang menjadi beberapa dari sekian banyak mereka. Itu. Bagaimana menurut kalian?
berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.